wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita meneruskan kajian kitab Sirrul Asrar, masuk ke bab yang kedua, Al-Faslu Tsani fi bayani radil insan ila asfalis safilin. Sebelum kita memulai kajian kita, terlebih dahulu kita menghadiahkan Fatihah berwasilah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah di dunia hatta akhirat, khususnya kepada Nabi, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat, wali-wali Allah yang masih hidup dan juga yang sudah wafat, khususnya pengarang daripada kitab Sirrul Asrar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Faslu Tsani fi bayani radil insani ila asfalis safilin. Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, itu fi bayani radil insan, di dalam menerangkan kembalinya manusia ila asfalis safilin, kepada tempat yang serendah-rendahnya. Jadi pasal yang kedua ini menerangkan kembalinya manusia kepada tempat yang serendah-rendahnya, yaitu alam jabarut. Lama khalaqallahu ta'ala ruhal qudsi. Lama khalaqallahu ta'ala, ketika Allah ta'ala menciptakan ar-ruhal qudsi, Ruh Kudus, fi ahsani taqwim, di dalam bagusnya atau baiknya penciptaan, fi alamil lahud, dalam alam lahud. Summa arada, lalu Allah berkehendak, ayaradahu, agar ia kembali ila asfali, kepada tempat yang rendah. Apa tujuan Allah Ta'ala itu dari alam lahud? Sudah itu Allah Ta'ala berkehendak kepada manusia itu ke tempat yang rendah atau tempat yang serendah-rendahnya, yaitu li ziyadatil unsiyati, karena tambahnya kemesraan, wal qurbiyati, dan karena tambahnya qurbiyah atau kedekatan. Itu jadi seseorang itu di alam lahud itu selama 4.000 tahun. Di alam lahud atau di dalam arwah itu selama 4.000 tahun. Ketika, yang sering saya sampaikan, ketika seseorang itu masih di alam arwah, itu semuanya sudah bermesraan dengan Allah, sudah kenal dengan Allah. Nah, tujuan Allah Ta'ala menurunkan seorang hamba yang sudah dibalut oleh jasad itu supaya apa? Li ziyadatil unsiyah, supaya tambah kemesraan. Itu tujuannya. Jadi tujuan Allah Ta'ala itu
ketika menurunkan seseorang itu di alam barzah, di alam jabarut atau alam dunia, tujuannya supaya orang itu semakin mesra, yang pernah saya sampaikan kemarin. Tapi ternyata yang dikehendaki oleh Allah ternyata berbeda. Tujuannya supaya orang itu ketika berpisah itu seharusnya tuh semakin dia itu bermesraan, semakin rindu, ada rasa rindu. Ternyata enggak, ternyata selingkuh. Ternyata yang orang-orang yang sudah sampai ke alam dunia selingkuh. Macam mana rasanya kita ketika kita diselingkuhi? Macam kamu yang masih bujang, lagi senang-senangnya, lagi mesra-mesranya, ternyata ditikung dari belakang. Ternyata lagi apa? Ternyata lagi di apa? Diselingkuhi. Macam mana rasanya? Begitulah Allah Ta'ala. Karena yang sering saya katakan, Allah Ta'ala itu sangat cemburu. Ya. La tusyrik billah, itu ayatnya. Jangan engkau menyekutukanku, jangan engkau nyeleweng kepadaku, jangan engkau selingkuh. Itu kehendaknya itu Allah Ta'ala menurunkan manusia itu ke alam dunia li ziyadatil unsiyah wa qurbiyah, supaya apa? Supaya semakin bermesraan, tambah mesra, tambah kedekatan. Nah itu begitu sudah kenal lagi, itu kehendaknya itu supaya apa? Supaya semakin mesra dan semakin dekat dengan Allah. Jangan sampai ada yang menyelingkuhi. Walaupun kaidahnya itu dulu, makanya di situ dicontohkan bayi anak-anak yang baru lahir dari rahim itu kecil, sudah itu tahu, sudah itu apa? Kembali tidak tahu. Itu kehendaknya akan itu. Dulunya kita tahu, ya, dulunya kita merasa tahu, dengan itu, harusnya kembali lagi ke tiadaan tahu. Itu sampai itu satunya, dari tidak tahu, tidak tahu lagi. Itu. Saya macam itu, hidup kita itu. Karena telah dicontohkan adanya kita itu dari rahim seorang ibu kecil, besar, saya kecil lagi. Hakikatnya macam itu, tidak tahu apa-apa. Nah saat kita itu sudah menginjak besar, makanya balik. Makanya orang-orang yang balik itu mendapatkan hukuman. Ketika orang balik itu berbuat dosa, dia akan mendapatkan hukuman. Karena apa? Karena saat itu dia berselingkuh. Kecil dia makanya anak-anak sebelum balik itu tidak dapat hukuman. Karena di dalam satu riwayat mengatakan pena al-qalam yurfa ala salah satin, ya. Atau pena itu pulpen itu diangkat atau tidak untuk mencatat kepada 3 orang. Salah satunya adalah anak sampai dia itu balik. Karena apa? Balik itu sudah ada nafsu. Dengan nafsu inilah lagi orang-orang itu akan berselingkuh kepada Allah. Padahal kehendaknya Allah itu dari alam lahut sampailah ke alam jabarut atau alam dunia. Kehendaknya itu apa? Supaya orang itu bertambah mesra dan bertambah kedekatan. Salah satunya adalah yang sering saya sampaikan, untuk semakin kita kenal kepada Allah, untuk semakin kita bermesra kepada Allah, apa? Adalah ilmu tauhid atau ilmu ma'rifatullah. Ini yang harus kita kaji betul-betul. Supaya apa? Supaya kita tuh apa? Tidak tahu lagi dengan apa-apa. Dulunya kita tidak tahu, masih kecil, sudah menganjak balik, kita tahu dengan keadaan. Ketahuan itulah akhirnya apa? Akhirnya kamu akan diberikan sanksi ketika berbuat salah. Setelah ketahuan kamu itu harus berbalik lagi tidak tahu. Itu seharusnya. Nah, ketika tidak tahu inilah kamu akan lizia dan unsiyah. Karena ketiadaan tahu kamu tadi tahunya hanya kepada Allah, inilah semakin mesra kepada Allah. Kalau selama itu kita tidak mesranya kepada senangnya ketika banyak duit. Tenang harta ketika banyak duit, tenang harta ketika banyak harta. Padahal ketenangan itu yang punya Allah Ta'ala. Itu di situ. Ya. Tanya, ya. Berarti ketika
anak kecil yang belum balik itu meninggal, belum mendapatkan hukuman, berarti udah lepas dari hisab ya? Oh iyalah. Karena kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, itu hakikatnya suci. Kenapa? Karena belum balik, suci. Belum. Jadi walaupun anak-anak itu, anak-anak itu sebelum dia itu akhir balik, dia itu tidak punya catatan. Tidak punya catatan. Jadi, anak-anak buat dia itu wafat, meninggal, ya sudah, tidak punya hukuman. Karena al-qalamu yurfa'ala salasin. Jadi pena itu tidak akan mencatat atau diangkat, bahasanya itu apa? Tidak untuk mencatat amal-amal seseorang. Salahnya adalah anak yang dari anak-anak sampai dia balik. Dari balik itu dicatat. Itu orang yang tidur sampai dia itu bangun. Yang terakhir adalah orang tidur sampai dia sehat atau waras. Itu. Jadi kita itu itu seharusnya dari bersih, kotor, bersihkan lagi. Dari tidak tahu, tidak tahu lagi. Nah, ketika tidak tahu lagi itulah kita bermesraan dengan Allah. Itu tujuannya. Tujuannya itu macam itu. Jangan sampai kita itu tenangnya tuh dengan sesuatu maksudnya. Jangan tenangnya dengan ini, dengan itu. Seharusnya macam itu seharusnya. Jadi balik macam anak kecil, tua, kecil lagi gitu. Nah itu harusnya. Makanya dicontohkan orang-orang yang kena penyakit pikun. Ya, kalau ulama tidak kenal penyakit pikun. Orang-orang yang kena penyakit pikun, orang-orang yang sudah tua, jumbo-jumbo, itu kan kena penyakit pikun. Itu ngawur. Itu kalau bahasa kita orang-orang kampung adalah apa? Balik kecil. Nah, contoh balik. Dan apa mungkin ketika buang air kecil, ya basing. Buang air besar, basing. Maksudnya balik seperti kecil. Sebenarnya itu bukan secara tabiat yang harus balik kecil. Secara hakikatnya kita. Secara hakikat bukannya perbuatan itu gitu. Yang seharusnya balik itu. Secara hakikat, secara qalbu, secara pengenalan diri. Jadi setelah kita tidak tahu lagi. Kita memang tidak tahu apa-apa. Kalau tidak adanya ditahukan oleh Allah. Kita tidak ada rasa tenang, tidak ada. Bahkan di dalam Al-Quran kan jelas. Amahu min ju wa amanahu min khauf. Allah Ta'ala itu memberi kita kenyang. Itu wa amanahum, dan kita akan merasa aman dari ketakutan. Itu. Jadi kita kan tidak punya, memang lemah selama-lamanya. Sedangkan kenyang itu bukannya nasi itu memberi kenyang. Seandainya makan itu yang beri kenyang, buktinya para hewan dia makan terus. Satu contoh sapi, berapa kamu kasih makan, tetap dia masih makan. Berarti apa? Berarti hakikatnya bukan makanan itu yang menjadikan kenyang. Ya, itu di situ. Jadi kita harus belajar ke situ. Inilah dia tujuannya adalah bukan berarti dipisahkan, tidak. Tujuannya supaya semakin bermesraan kepada Allah. Terus bismillahirrahmanirrahim, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Ta'ala, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Fi maq'adi sidqin, di dalam tempat yang benar, inda malikin muqtadir, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Tuh, balik ke situ. Namanya di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Ya tidak apa-apa, kita tuh jangan akunnya. Kita itu sebagai orang Islam jangan fanatik. Oh, Islam harus menyebut Allah. Islam harus menyebut sholat. Kalau sholat yang sembahyang kok. Tuhan kita ya Allah. Jadi jangan fanatik. Banyak orang Islam harus menyebut Allah, tidak boleh menyebut Tuhan. Sudah itu Islam harus menyebut sholat, bukan sembahyang. Jangan fanatik nih ya. Ya, itu. Seterusnya adalah raddahu awalan ila alamil jabarut. Raddahu mengembalikan Allah awalan permulaannya ila alamil jabarut, kepada alam jabarut, yaitu alam dunia, itu jabarut. Wa ma'u, dan bersamanya bizarut tauhidi, dengan biji tauhid, fazur'a ya,
min nuraniyatihi fi dzalikal alam. Fazru'a mangka ditanam min nuraniyatihi dari cahayanya fi dzalikal alami dari alam ini. Wa ulbisa dan diberikan pakaian ar-ruhul qudus ruhul qudus al-kiswatan baju min dzalikal alami dari alam ini. Wa kadza dan demikian itu ila alamil malakut sampai kepada alam malakut, summa ila alamil mulki lalu sampai kepada alam mulk, fa khalaqalahu minhu kiswatan unsuriyah. Fa khalaqa maka menciptakan Allah lahu baginya minhu darinya kiswatan baju kiswatan unsuriyah, baju unsuriyah, supaya apa? Supaya tiada terbakar bi dengannya apa yang terbakar alam muluk yakni hadal jasada al kasifi, yakni jasad ini maksudnya yang tebal. Fayu sama maka dikatakan bi'tibaril kiswati jabarutiyah, dengan mempertimbangkan baju jabarutiyah ruhan sultaniyah wa bi'tibaril malakutiyati, dan dengan pertimbangan malakutiyah ruhan sironiyah ruhaniyah, wa bi'tibaril mulkiyati, dengan pertimbangan mulkiyah ruhan jasmaniyah, dengan ruh jasmani. Jadi orang-orang yang diturunkan oleh Allah ke alam jabarut atau alam dunia itu diberikan pakaian. Pertama itu secara alam apa? Supaya kamu itu kembali secara bermesra kepada Allah, adanya tauhid. Dengan tauhid inilah kamu harus tanam. Jadi biji-biji tauhid. Kalau bijinya baik, tentunya akan tumbuh yang baik. Bijinya baik, tetapi tidak cuma diamparkan. Satu contoh, kita tuh punya biji kedelai atau biji kacang, tetapi tidak kamu tanam, cuma kamu rendam lalu kamu letakkan, jadi itu akan tumbuh, tetapi tidak baik. Makanya sebaik-baik biji itu harus bijinya baik, ditanam pula. Itu. Nah, begitulah ilmu tauhid. Harus betul-betul dari biji yang baik. Apa kita cari ilmu yang baik? Makanya kita ilmu hakikat atau ilmu tasawuf itu harus berguru, harus ada mursyid, ada guru. Nah itu sih. Supaya apa? Supaya ketika kamu mendapatkan biji itu hanya akan tertanam di tempat yang baik. Di situ akan menumbuhkan ilmu-ilmu yang bisa diamalkan. Jangan sampai kita dapat ilmu justru kita semakin jauh kepada Allah. Itu penyok namanya. Kalau bahasa kita penyok. Jadi jangan sampai kita itu mendapatkan ilmu justru kita semakin jauh dengan Allah. Padahal kehendaknya ilmu itu semakin kita bertambah ilmu semakin kita dekat dengan Allah. Tergantung bijinya baik atau tidak. Bibitnya itu baik atau tidak. Ini yang pernah saya sampaikan. Jadi dari alam jabarut diberikan pakaian alam malakut, alam mulk, ya, supaya apa? Supaya tidak adanya terbakar. Karena apa? Karena yang pernah saya sampaikan, seandainya roh itu diturunkan di muka bumi tidak ada lapis-lapis jasad, tidak ada lapis-lapis yang seperti ada zaman dari alam malakut, alam mulk, itu akan terbakarlah seluruh bumi. Jadi, saking dahsyatnya. Terus wal maksudu, dan yang dikehendaki atau yang dimaksud mimmajihi dari datangnya ila asfali kepada tempat yang rendah, kasbi ziyadati qurbah, mengusahakan tambahnya qurbah atau dekat, wa darajati dan derajat, biwasitotil qalbi dengan lantaran hati. Fazru'a maka ditanam bizari tauhid dengan biji tauhid fi ardil qalbi, di dalam buminya hati. Jadi
ilmu tauhid itu tergantung biji atau bibit yang kita dapat. Ketika bibit itu baik yang kita dapatkan, kita tanamlah di ardil qalbi, namanya bumi hati. Makanya kalau Sayyidina Umar di dalam kitab Nasaibat itu ketika mentafsir ayat Doharul fasadi fil bahri wal bahri, itu dia manusia itu sendiri. Dia mencontohkan ketika membahas tentang ardun, ya, ardun wal bahri, ardun, lautan dan daratan. Daratan itu adalah lisan. Daratan adalah lisan, lautan adalah qalbu. Kalau secara tauhid, biji tadi, ilmu yang kita dapatkan itu tergantung dari mana dapatnya. Ataukah dari kita bersemedi dapat langsir. Jadi harus pakai guru. Nah, guru itu yang betul-betul yang akan memberikan pedoman-pedoman, memberikan kita petunjuk. Makanya ada ahli tarekoh. Dengan ahli tarekoh itulah kita yang bisa membimbing daripada zikir itu tadi. Nah, biji yang baik kita tanamkan dalam qalbu, itulah akan memberikan tumbuh yang baik. Tergantung bijinya. Itu di dalam ardul qalbi, namanya bumi hati. Sekarang diteruskan, fatangbutu maka tumbuh fi ardil qalbi, di dalam buminya hati, syajaratul tauhid, pohonnya tauhid. Asluha, pokoknya sahabat yang tetap, fi hawa isri, di dalam hawasir. Waktu semaru, dan buahnya min darinya sambatul tauhid, buahnya tauhid liridho illahi ta'ala, karena mencari ridho ta'ala. Wa zara'a, dan menanam Allah bazarat syariati, dengan biji syariat fi ardil qalbi, di dalam bumi hati, ditambutu supaya tumbuh fiha, di dalamnya apa yang tumbuh, syajaratus syariati, pohonnya syariat, wa tusmiru, dan berbuah minhu darinya apa yang berbuah, samratut darajat, buahnya darajat. Nah, ketika sudah ada dalam qalbu sehingga tumbuh di situ, ada apa? Lagi akan menumbuhkan, bahasa itu akan menumbuhkan syariat-syariat yang baik. Jadi buahnya itu. Jadi secara ilmu tauhid kita dapatkan, kita tanamkan dalam qalbu, di situ akan tumbuh. Tumbuhnya apa tumbuhnya? Tumbuhnya ada perlakuan syariat. Makanya yang asal pertama kita bahas itu, supaya derajat manusia itu secara jasmani itu kembali ke asal, dia tidak lepas daripada ilmu syariat. Jangan pula lagi kok mentang-mentang sudah mengkaji ilmu tasawuf, jangan mentang-mentang sudah mengkaji ilmu hakikat, dia meninggalkan syariat, itu yang salah. Justru dia itu tidak meninggalkan syariat, karena ketika bijinya itu baik akan tumbuh di dalam bumi kalbu, itu akan buahnya apa? Buahnya itu akan ada bentuk perbuatan secara syariat. Dari pula meninggalkan syariat, salah. Walaupun secara hakikat adalah imamnya adalah kalbu. Jangan pula lagi kok mentang-mentang yang penting ibadah secara kalbu deh. Tidak. Jadi hanya meninggalkan perbuatan syariat itu yang salah. Yang penting sholat kalbu, sholat tarekat atau sholat marifatullah. Kan sholat marifatullah kan kalbu. Hanya kok tidak meninggalkan buat itu. Bahkan Syekh Al-Jilani itu dia tetap, walaupun dia itu menyatakan bahwa ibadah ada sholat itu secara syariat, ada secara hakikat atau tarekat, itu tetap di situ beliau juga menganjurkan tidak meninggalkan daripada syariat. Karena di situ tadi, ketika bibitnya baik akan tumbuh di buminya hati, itu berarti akan ditumbuhkan pula oleh Allah apa? Bentuknya ilmu-ilmu syariat. Itu semakin mantap, bukan semakin menjauhi syariat. Kalau orang itu ada di ilmu tauhid, kok dia semakin menjauhi dengan syariat, berarti kajiannya yang salah. Bukan kajiannya yang salah, kan? Beliaunya yang menerimanya yang salah. Justru dengan dia itu bertauhid, dia itu karena semakin dekat. Tidak mungkin, karena orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, dia yang didahulukan tidak sekedar roh. Ngapa?
roh itu dari Allah, jasad juga dari Allah. Ketika secara qalbu dia itu tetap menyembah kepada Allah, secara syariat pun dia tidak tinggalkan. Karena roh juga dari Allah, jasad juga dari Allah. Makanya itu bisa dikatakan akan tumbuh, akan berbuah apa? Akan berbuahnya syajaratus syariat, pohonnya atau batangnya syariat. Pak Amar Ta'ala, maka Allah Ta'ala perintah al arwaha kepada roh atau arwah-arwah atau roh-roh, kullaha semuanya bidukhul jasadi dengan memasuk ke jasad. Fahusima maka dibagi lupili wahidin Fakusima maka dibagi lukuli wahidin bagi masing-masing bagi masing-masing min hadarinya maudhi'an tempat. Jadi ketika secara roh Allah Ta'ala memerintahkan kepada roh-roh itu masuk ke jasad. Roh itu bukan sikok ya. Ada roh di situ diceritakan, saya terangkan dulu. Pamau di roh jasmaniyah, maka tempatnya roh jasmaniyah fil jasadi di dalam jasad, ma bainal lahmi wad dam, antara daging dan darah. Itu secara jasmani, antara daging dan darah. Wa mau di roh ruwani, dan tempatnya roh ruwani itu al-qalbu, hati. Wa mawdi'ur sultani, dan tempatnya roh sultani itu al-fuad. Wa mawdi'ur qudsi, dan tempatnya roh qudsi itu asirru sir. Jadi ada roh yang bernama roh jasmani, ada roh ruwani, ada roh sultani, dan ada roh qudsi. Makanya dalam qalbu itu ada makom fuad, ada makom lub, ada makom sir. Yang dulu pernah saya sampaikan, termasuk guru sekumpul itu sudah makom sir. Jadi yang ada hanya bentuk kasih sayang dalam qalbunya, itu makom sir. Makanya para wali Allah itu berakhlak Allah Ta'ala. Karena ada hadis, fakhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Itu pembahasannya bisa kita ketemu dengan hal itu. Di mana ketemunya itu? Ketika kita lagi di dalam kajian tentang masuk kepada satu bab toharoh. Itu ada toharoh syariat, ada toharoh thariqah. Sudah itu sholat, itu ada sholat syariat, ada sholat thariqah atau ma'rifat. Sudah itu zakat di situ ada juga zakat syariat, ada zakat thariqah. Begitu juga haji. Jadi semuanya itu tetap ya. Jadi hukum itu semuanya itu ada syariat, ada hakikat. Ada hukum hablum minallah, ada hukum hablum minannas. Semuanya Al-Qur'an itu sudah menunjukkan hablum minallah dan hablum minannas. Mana itu? Permulaan surah yaitu Al-Fatihah. Terakhirnya An-Nas. Al-Fatihah sudah menunjukkan hablum minallah, terakhirnya adalah An-Nas. Itu Al-Qur'an. Sudah itu apa? Ketika kita sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Apa perkataannya? Allah Akbar, membesarkan Allah. Terakhir salam. Makanya salam pertama itu wajib. Itulah menunjukkan perbuatan kita itu satu tidak lepas dari perbuatan syariat dan tidak lepas daripada hakikat. Begitu juga pula kita tidak lepas dari hablum minallah, tidak lepas daripada hablum minannas. Salat tadi, walaupun tidak ada orang ketika kita salat, tetap kita bersalam, assalamualaikum. Padahal tidak ada orang. Itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dalam hukum pun ada hukum hablum minallah, ada hablum minannas. Itu salat, puasa. Kita ketika kita puasa, itu puasa kan? Tapi tengok akhir daripada kita sekarang puasa. Apa? Adanya zakat. Zakat itu diberikan kepada siapa? Fakir, miskin, dan yang lain-lainnya. Itu juga menunjukkan hablum minallah, ada hablum minannas. Banyak apa lagi? Haji.
ya, ihram. Terakhir, habis ini apa? Artinya tahallul. Memang tahallul itu secara ilmu hakikat adalah memotong atau menghabiskan sifat-sifat basyariah. Kan motong kan ada upah, ada budget. Itu di situ. Jadi semuanya itu tidak lepas. Ya, jadi ada hukum secara syariat, ada hukum secara hakikat. Dan hukum itu juga ada hablum minallah, ada hablum minannas. Tidak lepas. Al-Quran tadi itu semuanya itu tidak lepas dari itu. Sebanyak terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Falikulli wahidin minha, falikulli wahidin, dan dari setiap dan dari masing-masing minha darinya hanutu toko atau tempat kerja fi baladil wujud, di dalam negeri wujud, walahu dan baginya ambi'atun modal, waribhu itu maksudnya hati, cara Jawa hati, keuntungan ya, waribhu dan keuntungan, watijaratun dan perdagangan, lantaburo yang tiada rugi. Jadi dari setiap wadah tadi, wadah rohani, wadah jasmani, wadah daripada kolbu, wadah daripada fuad, wadah daripada sir, itu mempunyai tempat masing-masing, tempatnya kerja. Di situ ada tempat atau perdagangan, ada tempat perdagangan, disitulah perdagangan yang tidak akan rugi dari situ. Yang bagi maka seyogyanya, sebaiknya likuli insan, bagi setiap manusia, ayya'rifa, agar mengetahui muamalatahu, pekerjaannya, fi wujudihi, dalam wujudnya, li'annama, karena sesungguhnya sesuatu yuhasilu yang dihasilkan, yuhasalu yang dihasilkan guna di sini, yu'alikun digantungkan fi unuqihi, di dalam lehernya, kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Ta'ala, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Afala ya'lamu, apakah kamu tiada mengetahui, idza bu'sira apabila diperlihatkan, ma sesuatu fil kuburi, di dalam kubur, wa hussila dan menghasilkan ma sesuatu fis suduri, di dalam dada. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kullu insanin alzamnahu ta'ira fi unuqi. Wa kullu insanin, dan setiap manusia, alzamnahu menetapkannya, ta'irahu terbangnya, fi unuqihi, di dalam tengkuknya atau lehernya. Jadi itu setiap daripada wadah tadi. Jadi di situ tadi ada ruh secara jasmani, ada ruh secara ruhani, yaitu di tempat kolbu. Kalau ruh jasmani itu bertempat antara daging dan darah. Kalau tempatnya ruh ruhani itu kolbu, ruh sultani itu di fuad, ruh qudsi itu di sir. Nah, dari tempat semuanya itu ada tempat-tempat pekerjaan. Semuanya itu mempunyai toko atau mempunyai tempat masing-masing, mempunyai perbuatan masing-masing. Nah, itu wajib diketahui. Supaya apa? Supaya benar-benar akan keluar. Makanya yang ada peristiwanya apa? Peristiwanya ketika ceritanya itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar yang ketika mencari, lari Sopa Marwah, itu kan kalau secara syariat mencari air untuk kehausan. Ternyata sudah lari dari Sopa Marwah, ternyata ditemukanlah sumber air itu di dekatnya Ismail. Di situ ada gambaran. Apa? Di dalam kolbu itu ada air, ma'ul hayat namanya, air kehidupan. Makanya ketika kita kaji ilmu itu secara baik, ada biji yang baik, ada bibit yang baik, ditanamkan dalam buminya kolbu, ini akan berbuah. Berbuah itu maksudnya apa berbuah? Ada sumber. Karena di kolbu itu ada ma'ul hayat namanya, ada air kehidupan. Nah, ketika kita gali, akan muncullah ilmu-ilmu itu. Itulah ilmu tauhid. Apa yang ada di dada atau di kolbu, itu dikatakan ma'ul hayat, air kehidupan.
Jadi makanya itu, jadi mati sebelum mati itu di situ. Telah menemukan maul hayat dalam kolbunya. Ibarat kita itu menggali sumur. Jadi saja kok, jadi saja kan air. Begitulah ilmu harus kita gali dalam kolbu kita. Makanya yang pernah saya sampaikan, galilah ilmu itu di dalam kolbumu. Karena apa? Satu kaidahnya, Al-Quran itu sudah ada pada dirimu. Yang kedua, hadis juga ada pada dirimu. Di sudut, ya, di dalam dada. Itu kita gali maul hayat namanya. Makanya diceritakan tadi, ketika bibit sudah baik ditanamkan di kolbu yang baik, ya, itu akan berbuah yang baik. Apa yaitu tidak meninggalkan syariat. Allah alam bisawab. Bisa kita masuk al-fasul salis fi bayan hawanil arwah fil ajsad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi besok kita membahas tentang tempat kerja-kerjanya itu yang tadi. Jadi ruh itu mempunyai tempat kerja masing-masing. Itu yang bakal kita bahas. Al-Fatihah.